murid dari Al-Imam Ali bin Abi Thalib, bernama Al-Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi. Alhamdulillah zaman sekarang dimudahkan oleh Allah. Itu bisa kita sambil ada waktu kosong, sekali-sekali baca itu biografi mereka. Tulis Imam Sya'bi di Google, keluar. Bisa dipelajari. Tapi kalau yang saya jelaskan, saya mengambil langsung dari kitab-kitab para ulama. Biografinya langsung dari sumbernya. Al-Imam Asy-Sya'bi, menurut Al-Imam Az-Zahabi, dalam kitab beliau Siyar A'lamin Nubala, yang lahir 673 Hijriah, meninggal 748 Hijriah, mengatakan nama asli beliau adalah Amir bin Syarahil. Amir bin Syarahil bin Abdin bin Dhi Kibar Al-Yamani Al-Kufi. Itu nama aslinya. Al-Yamani menunjukkan asal beliau. Beliau asal dari Yaman. Al-Kufi menunjukkan beliau tinggal di kota yang namanya Kufah, yang ada di Irak. Ini tokoh luar biasa. Ini tabi'in yang sangat luar biasa. Al-Imam Asy-Sya'bi lahir pada tahun 21 Hijriah. Lahir di Kufah 21 Hijriah. Meninggal pada tahun 103 Hijriah dan dimakamkan dan meninggal juga di Kufah. Al-Imam Az-Zahabi dalam kitab Tazkiratul Huffaz, kitab tersebut adalah kumpulan para penghafal hadis. Imam Zahabi mengumpulkan orang-orang atau para ulama yang memiliki hafalan hadis minimal 100.000, baru beliau masukkan di kitab tersebut. Kalau kurang 100.000, beliau tidak tulis namanya. Kalau kita, nama di situ pasti dihapus sama Imam Zahabi. Arba'in Nawawi juga belum hafal, padahal hanya 42 hadis. Yang 100.000 namanya Al-Hafiz, man hafiza mi'ata alfi hadis matnan wa isnada. Al-Hafiz adalah orang yang telah menghafal minimal paling sedikit 100.000 hadis, isi hadisnya dengan sanadnya, baru diberikan titel Al-Hafiz. Kalau kita beli buku, kemudian ada nama ulama, ada gelarnya di awal, biasa ditulis Al-Hafiz, itu artinya beliau ini punya hafalan hadis minimal sudah 100.000. Tapi bisa kemungkinan lebih, karena standar paling sedikit 100.000. Nah, Al-Imam Asy-Sya'bi termasuk tabi'in yang punya hafalan hadis banyak, sehingga beliau masuk di kitab Tazkiratul Huffaz, biografi para penghafal hadis, biografi para Huffaz, para hafiz. Al-Imam Az-Zahabi mengatakan tentang sosok daripada Al-Imam Asy-Sya'bi, beliau katakan kana imaman hafizah. Beliau seorang imam. Imam ini bisa diartikan panutan, memiliki jiwa pemimpin, namanya imam. Hafizah, hafalan hadisnya banyak. Faqiha, ahli fikih. Mutafannina, menguasai seluruh cabang-cabang ilmu agama Islam. Mutafannina. Thabata, orangnya teguh, prinsipnya kuat. Mutqina, seorang ulama yang sangat teliti. Nah, ini gambaran tentang sosok Al-Imam Asy-Sya'bi yang dijelaskan oleh Imam Az-Zahabi. Ibnu Sa'ad, seorang ulama bernama Ibnu Sa'ad, dalam kitab Tabaqatnya, beliau mengatakan kana do'ila nahifah wulida huwa wa akhun lahu taw'ama. Beliau ini postur fisiknya do'ila, kecil, nahifah, kurus. Dilahirkan beliau dengan saudaranya kembar. Jadi beliau ini punya saudara kembar. Dan beliau menyatakan, kenapa saya kurus? Karena saya punya daging banyak diambil oleh saudara saya di dalam perut ibu.
Tapi pada nantinya yang cerdas adalah Imam Asy-Sya'bi. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Ada kitab tentang biografi para ulama yang juga menjadi referensi utama para ahli hadis, berjudul Wafayatul A'yan wa Anba'u Abna'iz Zaman, nama kitab, karya Ibnu Khalkan. Ibnu Khalkan memuji Al-Imam Sya'bi dengan pujian yang sangat luar biasa. Beliau mengatakan huwa tabi'iyun jalilul qadr. Imam Sya'bi adalah seorang tabi'in yang memiliki kedudukan yang mulia. Wafirul ilm, menguasai atau luas daripada ilmunya. Wafirul ilmi artinya wasi' al-ilm, luas ilmunya. Al-Imam Az-Zahabi juga menyebutkan dalam kitab Syiaru A'lamin Nubala bahwa Imam Asy-Sya'bi adalah alimul asr, orang yang paling alim di zamannya. Kata Imam Zahabi, alimul asr, orang yang paling alim di zamannya. Sehingga seorang ulama bernama Al-Imam Al-Mizi, Al-Imam Al-Mizi ini murid kesayangan Imam Nawawi. Imam Nawawi punya murid kesayangan, salah satunya namanya Al-Imam Al-Mizi. Al-Imam Al-Mizi punya kitab tentang kumpulan para ulama berjudul Tahdzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal. Jadi kitab ini komplit menjelaskan tentang biografi para ulama, karya daripada Al-Imam Al-Mizi, murid daripada Imam Nawawi. Nah, sebelumnya kitab ini ada ulama sebelumnya yang mengarang, namanya Abdul Ghani Al-Maqdisi. Abdul Ghani Al-Maqdisi punya kitab namanya Al-Kamal fi Asma'ir Rijal. Karena terlalu luas kitab ini, dirangkum oleh Imam Al-Mizi dengan judul Tahdzibul Kamal fi Ma'rifati Asma'ir Rijal. Kemudian datang ulama berikutnya yang lahir tahun 773 Hijriah, meninggal 452 Hijriah, bernama Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Beliau merangkum kitab tersebut dengan judul Tahdzibu Tahdzib. Tahdzibu Tahdzib. Karena masih terlalu luas, Ibnu Hajar rangkum lagi kitabnya, judulnya Taqribu Tahdzib. Nah, ini sekedar informasi tentang judul kitab tersebut. Al-Imam Al-Mizi beliau mengatakan bahwa para ulama yang hidup di zamannya Asy-Sya'bi atau sesudah Imam Asy-Sya'bi, mereka hampir seluruhnya sepakat tentang kehebatan Imam Sya'bi dari sisi keilmuan. Di antaranya ada ulama bernama Sufyan Ibnu Uyainah. Sufyan Ibnu Uyainah mengatakan ulama'un nas thalatha. Ulama itu ada 3 yang beliau maksud di zaman beliau. Ulama ada 3. Yang pertama Ibnu Abbas fi zamanih. Ulama yang pertama Ibnu Abbas menjadi ulama di zaman sahabat. Jadi ulamanya sahabat salah satunya adalah Ibnu Abbas. Yang kedua Asy-Sya'bi fi zamanih. Al-Imam Sya'bi adalah ulama di zamannya. Yang dimaksud adalah ulama di zaman tabi'in. Yang ketiga adalah Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri fi zamanih. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama di zamannya, yaitu di zaman tabi'in, tabi'u at-tabi'in, murid-murid dari para tabi'in. Ada ulama besar bernama Al-Imam Syihabuddin Az-Zuhri, salah satu guru dari Imam Malik bin Anas yang lahir 93 Hijriah, meninggal 179 Hijriah. Adapun Imam Zuhri lahir pada tahun 50 Hijriah, meninggal 125 Hijriah. Al-Imam Az-Zuhri mengatakan ulama thalatha. Al-ulama arba. Ulama itu ada 4. Al-ulama arba. Ulama itu ada 4.
Yang pertama Ibnu Musayyib bil Madinah, ulama yang sangat alim di kota Madinah di zaman tersebut, namanya Sa'id Ibnu Musayyib, ada di kota Madinah. Yang kedua Asy-Sya'bi bi Kuffah, Imam Sya'bi di Kuffah di Irak. Yang ketiga Hasan Al-Basri bil Basrah, Imam Hasan Al-Basri di Basrah. Dan yang keempat Makhul di Syam, Imam Makhul yang ada di Syam. Al-Imam Az-Zahabi beliau meriwayatkan Imam Asy-Sya'bi ra'a Aliyah wa shalla khalfahu, pernah belajar langsung di hadapan Imam Ali bin Abi Thalib. Al-Imam Sya'bi belajar langsung kepada Imam Ali bin Abi Thalib, wa shalla khalfahu, dan selalu sholat di belakang Imam Ali. Bayangkan ya, sholat 5 waktu, makmumnya beliau, imamnya Imam Ali bin Abi Thalib. Wa sami'a min iddatin min kubara'is sahabah, dan beliau juga langsung mendengar riwayat-riwayat hadis dari sahabat-sahabat besar. Kata Imam Zahabi, tinggal di Madinah 8 bulan, waktunya non-stop beliau belajar 8 bulan saja. Kemudian kembali ke Kufah. Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan adraktu 500 min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Saya ini bertemu dengan 500 sahabat. Jadi tidak tanggung belajarnya kepada 500 orang sahabat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga belajar kepada Imam Ali, Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain. Dari sahabat beliau belajar, dari Ahlul Bait juga beliau belajar. Maka ini imamun azim, ini imam yang agung. 500 guru, seluruhnya sahabat, dan juga di dalamnya ada Ahlul Bait Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Sya'bi. Nah, para ulama ketika menjelaskan tentang sosok Al-Imam Asy-Sya'bi, seperti murid beliau namanya Makhul Asy-Syami. Jadi beliau punya murid banyak, sebagaimana terdata dalam kitab Tahdzibul Kamal. Di situ dituliskan siapa guru-guru beliau. Di kitab itu juga dituliskan siapa murid-murid beliau. Guru-guru beliau diantaranya adalah Imam Ali bin Abi Thalib, Al-Imam Hasan, Al-Imam Husain, Abu Hurairah, Abdullah bin Umar, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Amr bin As, Jabir bin Abdullah, Zaid bin Thabit, Zaid bin Arqam, Ummu Salamah, Imran bin Husain, ini Usama bin Zaid. Ini sebagian kecil dari sahabat yang menjadi guru beliau. Sebagian kecil, ada 500 tadi beliau sebutkan. Kalau murid-murid beliau juga banyak. Ada yang terkenal, kalau kita sering membaca kitab Sahihul Bukhari, maka nama tersebut tidak asing bagi kita, yang selalu disebutkan oleh Imam Bukhari. Namanya Abu Zinad. Abu Zinad punya nama asli Abdullah bin Zakwan. Abdullah bin Zakwan. Julukannya Qadi Sijistani, seorang hakim yang ada di Sijistani, nama daerah Sijistani. Kalau kita telusuri dalam kitab Mu'jamul Buldan, kamus nama-nama kota yang disusun oleh Syekh Yaqut Hamawi, itu Sijistani letaknya adalah di Afghanistan. Jadi beliau Abu Zinad tinggal di Afghanistan. Abu Zinad biasanya mendapatkan hadis daripada Al-A'raj. Al-A'raj nama aslinya adalah Abdurrahman bin Harmas. Al-A'raj biasa mendapatkan hadis dari gurunya Abu Hurairah. Abu Hurairah mendapatkan langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Abu Zinad salah satu murid daripada Al-Imam Asy-Sya'bi. Kemudian murid beliau lainnya bernama Al-Imam Ats-Tsa'labi, itu murid beliau. Al-Imam Qatadah, itu murid beliau. Al-Imam Yahya Al-Kindi, itu murid beliau. Al-Imam Gailan Ibnu Jarir, itu murid beliau.
Al-Imam Makhul Asy-Syami itu murid beliau. Al-Imam Abu Hanifah itu juga termasuk murid beliau. Jadi banyak murid-murid beliau. Al-Imam Makhul namanya, berada di Syam. Beliau mengatakan, ma ra'aitu ahadan a'lama min Sya'bi. Saya belum pernah melihat orang yang lebih alim dari Sya'bi. Wakil, satu pendapat mengatakan, ma ra'aitu ahadan afqaha minhu. Saya belum pernah melihat orang yang lebih ahli fikih melebihi Imam Sya'bi. Ini pernyataan murid kepada guru, wajar dia puji. Karena memang Imam Sya'bi juga diakui keilmuannya. Al-Imam Muhammad bin Sirin, tabi'in juga, yang pernah juga saya jelaskan biografi singkatnya di Masjid Al-Muttaqin. Namanya Al-Imam Muhammad Ibn Sirin. Ibn atau Ibn juga boleh. Muhammad Ibn Sirin. Muhammad Ibn Sirin mengatakan, qadimtu Kufah. Saya datang ke Kufah. Wali Sya'bi halaqah azimah. Imam Sya'bi sudah punya halaqah ilmu, sudah punya majlis, dihadiri banyak daripada manusia. Kemudian beliau katakan, wa ashabun Nabi sallallahu alaihi wasallam mutawafirun. Bahkan majlis beliau itu dipenuhi oleh para sahabat. Bisa bayangkan tabi'in mengajar, yang ikut hadir belajar para sahabat, mutawafirun, jumlahnya banyak. Kata Imam Muhammad bin Sirin, artinya berarti ini orang luar biasa, tidak sembarangan. Bahkan Muhammad bin Sirin mengatakan kepada muridnya, namanya Abu Bakar Al-Huzali, ya Abu Bakar Al-Huzali, ilzam Sya'bi. Wahai Abu Bakar Al-Huzali, itu ikut Imam Sya'bi, belajar kepada Imam Sya'bi. Ini akhlak. Al-Imam Muhammad bin Sirin ulama juga, tapi melihat kelebihan orang lain, ulama yang lebih alim, muridnya disuruh belajar juga ke sana, ke Imam Sya'bi. Ilzam Sya'bi. Falaqad ra'aituhu yastafti. Saya melihat dulu Imam Sya'bi berfatwa. Wassahabatu yauma idzin katsir. Padahal waktu itu sahabat jumlahnya masih banyak, tapi beliau berfatwa di tengah-tengah para sahabat. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Kemudian dikatakan oleh Al-Imam Ibnu Fudail, Al-Imam Ibnu Fudail, disebutkan di dalam kitab Wafayatul A'yan oleh Ibnu Khalkan. Ibnu Fudail mengatakan, annahu ummiyun la kataba wa la qara'ah, bahwa Imam Sya'bi ini tidak bisa tulis dan tidak bisa baca. Jadi tulis tidak bisa, baca tidak bisa, tapi jadi orang alim. Nah, ini luar biasa. Kalau bisa baca, bisa tulis, jadi orang alim, wajar. Itu pun ada yang bisa baca tulis, belum tentu jadi orang alim. Tapi ini luar biasa. Tulis tidak bisa, baca tidak bisa, jadi tabi'in yang ahli ilmu, yang diakui oleh para sahabat, para ahlul bait Nabi, dan juga para tabi'in. Dikuatkan oleh Al-Imam Zahabi mengatakan, kana hafiza, beliau ini hafiz, wa ma kataba syai'a qat, tidak pernah menulis sama sekali, kata Imam Zahabi. Karena ummi itu tidak bisa baca tulis. Terus dari mana beliau bisa meraih ilmu? Dari kekuatan hafalan yang luar biasa. Beliau punya hafalan luar biasa, sehingga sahabat Ibnu Umar, anak daripada Sayyidina Umar bin Khattab, marra Ibnu Umar bi Sya'bi wa huwa yaqra'ul maghazi.
sedang lewat di majlisnya Imam Sya'bi. Ibnu Umar lewat di majlisnya Imam Asy-Sya'bi. Imam Asy-Sya'bi sedang menjelaskan tentang Al-Maghazi. Al-Maghazi ini jadi satu bidang ilmu tertentu, ilmu khusus, yaitu membahas tentang sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari perspektif peperangan. Jadi kitab-kitab Maghazi itu isinya sejarah Nabi dari sisi sejarah peperangan, perang Uhud, perang Badar, perang Hunain, Fathul Makkah, itu dibahas khusus, namanya Al-Maghazi. Ibnu Umar mendengar langsung penjelasan Asy-Sya'bi tentang sejarah peperangan di zaman Nabi Muhammad SAW. Ibnu Umar heran. Kata Ibnu Umar, "Ka'anna hadza kana syahidan ma'ana." Ini seakan-akan dia hadir bersama kami dalam peperangan tersebut. Kalau Ibnu Umar kan benar-benar hadir, tapi ini Imam Sya'bi tidak pernah hadir karena usia belum lahir. Tapi Ibnu Umar ketika mendengar penjelasan daripada Imam Sya'bi, beliau katakan, "Ka'anna hadza kana syahidan ma'ana." Ini seakan-akan dia hadir bersama kami di seluruh peperangan tersebut. Wala huwa ahfadzu laha minni wa a'lam. Bahkan Imam Sya'bi ini lebih paham, lebih kuat hafalannya tentang sejarah-sejarah peperangan Nabi dan lebih alim daripada saya. Jadi yang hadir ikut peperangan ketika menjelaskan masih kalah dengan Imam Sya'bi yang tidak pernah hadir, tapi lewat hafalan ilmunya dia jelaskan dengan sangat spesifik, sangat rinci peperangan tersebut, jumlahnya berapa, pasukannya, meninggalnya berapa. Itu Imam Zahabi tulis satu riwayat, beliau menjelaskan tentang Maghazi, itu beliau tahu jumlah kudanya berapa, untanya berapa, pedang yang dibawa berapa, yang ikut perang berapa, yang meninggal berapa, musuhnya berapa jumlahnya, lokasinya berapa, jaraknya. Beliau jelaskan dengan rinci. Pantas kalau Ibnu Umar mengatakan dia lebih alim dari saya, lebih hebat hafalannya dari saya tentang masalah sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Asy-Sya'bi, Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan dalam satu ucapan beliau, "Ma sami'tu mundzu 20 sanatan." Tidaklah selama 20 tahun saya mendengar rajulan yuhadditsu bihaditsin illa wa ana a'lamu bi. Tidaklah saya mendengar selama 20 tahun ada ulama yang meriwayatkan hadis, melainkan hadis yang diriwayatkan saya pasti tahu itu. Artinya 20 tahun ada orang ceramah mengeluarkan hadis-hadis Nabi, itu semua hadis yang disampaikan selama 20 tahun oleh para ulama, semuanya itu saya tahu. Falaqad nasitu minal ilmi, seandainya ada hadis yang saya lupa satu saja, kemudian ada ulama yang hafal, ada orang yang hafal, lakana bihi aliman, maka orang itu pasti orang alim. Karena Imam Sya'bi kalau lupa itu hadis riwayat, kalau ada yang tahu pasti dia orang alim. Di riwayat yang lain Al-Imam Asy-Sya'bi mengatakan, ma arwi syai'an aqal min asy-syi'ri. Saya tidak pernah meriwayatkan hadis melainkan dia atau hadis tersebut kurang dari syair yang saya hafal. Jadi beliau selain menghafal hadis Nabi juga menghafal syair-syair. Tentunya syair-syair yang berkonotasi baik. Beliau katakan tidak pernah saya riwayatkan hadis melainkan paling sedikit hadis tersebut yang saya riwayatkan itu kurang dari syair yang saya hafal. Kemudian beliau katakan, walau syi'tu la ansyadtukum syahran la uid. Dan syair yang saya hafal, kalau saya mau sebutkan hafalan syair saya, maka 1 bulan penuh itu tidak selesai dan tidak diulang. Jadi 1 bulan beliau punya hafalan syair, kalau beliau store kepada kita dengan hafalan syair beliau, kita tunggu sampai 1 bulan itu syair belum habis. Artinya beliau punya hafalan hadis jauh lebih banyak daripada syair.
Itu berapa banyak itu? Al-Imam Asy-Sya'bi juga mengatakan bahwa beliau mengatakan ma katabtu sauda'a fi bayda ila yaumi hadha wala haddathani rajulun bihadithin qad illa hafiztuhu wala ahbabtu ay yu'idahu alayya. Beliau katakan, tidaklah saya menulis. Ini maknanya menulis, bukan beliau tulis. Beliau membuat perumpamaan tentang bagaimana gambaran kekuatan hafalan beliau. Al-Imam Asy-Sya'bi rahimahullah. Beliau katakan, tidaklah saya menulis hitam di atas putih. Mulai saya belajar sampai hari ini, atau tidaklah saya mendengar ada seseorang meriwayatkan hadis, melainkan semuanya itu sekali saya dengar terhafal, dan saya tidak minta mengulang lagi hafalan. Artinya kalau ada yang datang disampaikan hadis satu kali saja beliau hafal, tidak diminta lagi, coba ulang lagi sekali. Seandainya beliau bisa menulis, beliau tulis satu kali tulisan terhafal kepala. Ini orang-orang pilihan yang Allah pilih untuk menjaga tetap terjaganya ilmu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khairu qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum. Nabi katakan, abad yang paling terbaik adalah abad di masa saya hidup, kemudian masa setelahku, kemudian setelahku lagi, 3 kali. Jadi masa sahabat, ahlul bait Nabi Muhammad, masa tabi'in, dan masa tabi'ut tabi'in. Kata Imam Suyuti, makna daripada qarn di situ adalah 1 abad. 1 abad 100 tahun. Jadi masa terbaik 300 tahun. Masa Nabi Muhammad sampai beliau meninggal dihitung 100 tahun. Disebutkan oleh para ahli hadis tabi'in kibar, para tabi'in besar, tabi'in yang sudah usia tua. Kemudian 100 tahun lagi tabi'in, 100 tahunnya lagi tabi'ut tabi'in. Kita dapati para ulama hadis semuanya berada di abad tersebut. Imam Bukhari di abad tersebut, lahir 194, meninggal 256 Hijriah. Imam Muslim di abad tersebut, lahir 204 Hijriah, meninggal 261 Hijriah. Al-Imam Abu Daud di abad tersebut, lahir 202 Hijriah, meninggal 275 Hijriah. Al-Imam An-Nasa'i di abad tersebut, lahir 215 Hijriah, meninggal 303 Hijriah. Al-Imam Ibnu Majah di abad tersebut, lahir 209 Hijriah, meninggal 273 Hijriah. Al-Imam Tabrani di abad tersebut, lahir 260 Hijriah, meninggal 360 Hijriah. Ini ulama hadis. Mereka sesuai dengan apa yang Nabi sabdakan, mereka hidup di masa-masa terbaik, kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian dikisahkan oleh Al-Imam Az-Zahabi dan Al-Imam Ibnu Khalqan tentang bagaimana cerdasnya beliau. Ada seorang khalifah Bani Umayyah namanya Abdul Malik bin Marwan. Abdul Malik bin Marwan, Daulah Umayyah, mengirim Imam Sya'bi menjadi dubes utusan pergi ke Romawi. Sampai di Romawi terjadi dialog dengan raja. Raja ada penterjemah. Imam Sya'bi menggunakan bahasa Arab. Ketika terjadi dialog, Imam Sya'bi baru sampai. Imam Sya'bi sudah bisa menjelaskan isi istana. Ini bahannya dari ini ya, ini begini ya, ini jendelanya ada sekian ya, ini kamarnya sekian ya, ini terbuat dari ini ya, ini bahannya dikirim dari sini. Baru datang, baru 1 kali lintas. Beliau analisa semua. Sampai di istana, beliau lihat semua yang ada di istana, ketemu rajanya, beliau jelaskan tentang isi istana. Raja terkagum-kagum. Wih, luar biasa ini. Cerdas. Akhirnya raja takut. Raja iri hati dan takut kepada Abdul Malik bin Marwan memiliki pejabat-pejabat
atau orang-orang terdekat yang pintar seperti ini bahaya ini. Hanya raja takut. Wah, ini orang ini kalau banyak kayak begini bahaya. Dia kirim surat, ditulis surat, kata Raja Romawi, tulis surat, kemudian dimasukkan di amplop, diberikan kepada Imam Sya'bi. Wahai Sya'bi, ini nanti kalau pulang ke kampung halamanmu, ini surat berikan kepada Raja Abdul Malik bin Marwan, kepada khalifah kalian. Sampailah Imam Sya'bi, diberikanlah surat tersebut kepada Abdul Malik bin Marwan. Ini surat dari Raja Romawi. Kemudian Imam Sya'bi pergi. Maka Khalifah Abdul Malik bin Marwan membaca itu surat. Disuruh penterjemah karena berbahasa Romawi. Isi daripada surat tersebut sabotase, provokatif. Wahai Abdul Malik bin Marwan, saya heran kepada kalian. Kalau ada orang cerdas seperti utusan yang kau utus kemarin, kok ada raja lain selain dia? Kok bisa ada raja lain selain dia? Artinya apa? Yang pantas raja tuh Asy-Sya'bi, bukan kamu. Maksudnya begitu. Saya kembali mengulang isi suratnya. Wahai Khalifah Abdul Malik bin Marwan, saya heran kepada kalian. Kok bisa ada raja selain utusan yang pernah kau kirim kemarin? Maknanya adalah, kok bisa engkau jadi raja? Kalau ada Sya'bi, yang pantas jadi raja itu Sya'bi, karena begitu cerdasnya dia. Ini mau ibaratnya apa ya? Mau memancing, provokatif. Agar apa? Agar raja ini marah, Abdul Malik bin Marwan marah, akhirnya menghukum Asy-Sya'bi. Sempat terpancing emosi. Kurang ajar. Panggil Sya'bi. Imam Sya'bi dipanggil. Wahai Asy-Sya'bi, apakah surat ini kau sudah baca? Imam Sya'bi mengatakan, saya tidak membaca, karena saya yang ditugaskan membawa, bukan untuk membaca. Saya belum tahu isinya. Wahai Sya'bi, kau tahu tidak isinya apa? Saya tidak tahu, wahai Khalifah. Ini Raja Romawi mengatakan yang pantas jadi raja itu kamu, bukan saya. Sya'bi dengan kecerdasannya, dengan sifat al-hilim, ketenangannya, dia katakan, wahai raja, kenapa Raja Romawi ucapkan kalimat tersebut? Karena dia sudah pernah bertemu dengan saya dan belum pernah bertemu dengan engkau. Seandainya Raja Romawi bertemu dengan engkau secara langsung, maka tidak mungkin dia keluarkan pernyataan seperti ini. Wah, raja tenang, bagus. Ahsanta, bagus, engkau bagus. Cerdas. Dalam satu riwayat, Al-Imam Asy-Sya'bi ini terkenal juga sangat kritis terhadap hadis Nabi. Kalau ada orang salah meriwayatkan, beliau langsung tegur. Dan juga sangat kritis tentang Al-Quran. Ada satu orang, beliau kenal nih orang, memang berilmu, tapi beliau sering bertemu dengan orang tersebut, jarang membaca Al-Quran, tapi ahli ilmu. Satu kali orang tersebut buat majelis membahas tafsir Al-Quran, dibahas tafsir Al-Quran. Imam Sya'bi lewat, lihat, dia ngajar tafsir Al-Quran. Selesai dari pengajian, Al-Imam Sya'bi memanggil, ya fulan ta'al. Kata Imam Sya'bi, baca dulu Al-Quran baru tafsir. Jangan pernah engkau tafsir Al-Quran kalau engkau malas baca Al-Quran. Malah saat itu ulama tersebut rajin baca Al-Quran. Bahkan diriwayatkan ada seorang dai ceramah. Jadi dai ini dia mendukung Daulah Umayyah. Pada waktu itu khalifahnya ini kontroversial. Ada yang mengatakan khalifah ini zalim,
Ada yang mengatakan ya setengah-setengah, setengah baik, setengah jahat. Namanya Abdul Malik bin Marwan. Dan ada juga yang mengatakan dia orang baik. Terlepas dari perspektif para ahli sejarah, ada seorang dai pendukung ini pemerintah, Abdul Malik bin Marwan. Jadi selalu dekat dengan pejabat. Kemudian kalau ceramah isinya pujian kepada pemerintah yang ada pada zaman tersebut. Al-Imam Sya'bi waktu itu hadir di satu masjid, dai tersebut sedang ceramah. Ternyata saking dia fanatik dengan pejabat tersebut, dengan pemerintah tersebut, ada beberapa hadis diganti yang isinya di situ memuji pejabat. Maka Imam Sya'bi langsung teriak, "Kadzabta, pendusta engkau, pendusta." Itu tidak ada, itu hadis tidak ada. Kemudian dai itu terkejut, dia bilang, "Enggak, ini hadis." Imam Sya'bi sudah hafal tuh semua hadis di kepala. Sebutkan sanadnya kalau itu hadis. Kau dapat dari siapa? Bisa bayangkan terjadi dialog di tengah-tengah ceramah. Sebutkan sanadnya. Dia sebutkan an fulan an fulan an fulan an fulan anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Imam Sya'bi mengatakan, "Kadzabta marratain." Sudah bohong 2 kali kamu sekarang. Sudah bohong 2 kali. Kenapa? Itu orang-orang yang kau sebut, dia tahun lahirnya sekian. Nama pertama itu lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Nama kedua lahir tahun sekian, meninggal tahun sekian. Dan ini terbalik. Mana ada orang yang sudah meninggal mendapatkan hadis dari orang hidup? Jangan coba menipu saya. Tahu sanad-sanadnya. Itu dia turun dari mimbar. Dia minta maaf, bertaubat. Kemudian diingatkan hadis Nabi Muhammad SAW, "Man kaziba alayya muta'ammidan falyatabawwa maq'adahu minan nar." Siapa yang berbohong membawa nama Nabi Muhammad, maka dia sudah ambil satu bangku dalam neraka. Kisah yang berikutnya disebutkan oleh Dr. Syekh Ali As-Sobuni dalam tafsirnya Safwatut Tafasir. Al-Imam Asy-Sya'bi pernah datang seseorang di waktu tengah malam. Al-Imam Asy-Sya'bi menerima karena orang tersebut mengatakan ada hal yang penting. Imam Sya'bi terima. Ya, silakan dulu. Dan ini kisah pernah saya sampaikan beberapa kali. Begini, wahai Imam Sya'bi, antum kan ahli Al-Quran, ahli tafsir, ahli hadis. Saya mau bertanya, iblis itu punya turunan? Kata Imam Sya'bi, oh iya punya turunan. Allah bilang dalam Al-Quran, "Afatattakhizuna wa zurriyatahu awliya." Apakah engkau mau menjadikan iblis dan anak keturunannya sebagai penolong-penolong kalian? Jadi jelas Allah menyatakan iblis punya keturunan. Oh begitu. Iblis namanya siapa itu? Nama aslinya? Itu julukan atau nama asli? Dijawab misalnya. Oh, nama julukan, nama aslinya ini. Umurnya panjang umurnya. Sudah mati, masih hidup. Kalau iblis punya turunan berarti punya istri. Iya benar. Pasti punya istri, kita Imam Sya'bi. Nah, yang saya mau tanya ini, istrinya iblis namanya siapa? Imam Sya'bi mengatakan, "Oh, dzaka arusun lam ahdurhu." Pesta pernikahannya saya tidak hadir. Saya tidak tahu namanya. Dzaka arusun lam ahdurhu. Dan Al-Imam Asy-Sya'bi ini terkenal juga sebagai orang yang sangat sabar. Al-Imam Al-Mawardi menyebutkan dalam kitabnya Adabuddin wa Dunya, Al-Imam Asy-Sya'bi ketika lewat di satu tempat, tiba-tiba ada orang datang, tahan beliau, kemudian dicaci maki, kemudian disebutkan dengan kata-kata yang kotor, difitnah beliau. Beliau tidak terpancing emosi. Ini namanya imam, pemimpin. Apa yang beliau katakan? Selesai orang itu caci maki, beliau katakan begini, "In kunta shadikan ghafarallahu li." Jika yang kau ucapkan semuanya itu benar,
semoga Allah mengampuni aku. Wa in kunta kadziban ghafarallahu lak. Tapi jika yang kau sebutkan tadi semuanya kebohongan, semua adalah fitnah, semoga Allah mengampuni dirimu.